Jadi nanti di sidang CCC nanti saya sebagai chairman Capacity Building Working Group nanti melaporkan kegiatan 1 tahun terakhir karena ini periode terakhir periode terakhir dari working plan dan kemudian melaporkan juga rencana nanti working plan 5 tahun yang akan datang dan nanti tahunan gitu. Ini agak penasaran nih Pak. Yeah. Di CCBWG itu atau CCBWG itu kira-kira apa aja sih Pak yang dibahas? Yeah. Ya. Nah, seperti namanya Customs Capacity Building Working Group. Jadi capacity building itu pembangunan kapasitas. Nah, kapasitas itu apa yang dimaksud kapasitas itu? Yang pertama adalah human resources development. Jadi human resources itu. Nah, ini human resources development. Terus kemudian yang kedua adalah customs modernization, itu modernisasi lembaga kepabeanan dari masing-masing negara. Nah, terus kemudian 10 negara ASEAN ditambah sekarang Timor Leste sebagai observer, itu di antara 10 itu ada 4 negara yang dianggap dia masih agak tertinggal dibandingkan dengan 6 yang lain. 4 negara itu adalah Kambodia, Laos, Myanmar, Vietnam, CLMV. Kami biasa menyebutnya begitu. Nah, itu mereka digarap khusus itu. Nah, terus kemudian berikutnya adalah knowledge management. Knowledge management itu bagaimana pengelolaan pengetahuan, ya sebetulnya persis apa yang kita lakukan di Pusdiklat Bea dan Cukai hari-hari ini kan. Knowledge management itu menjadi bagian di dalam kegiatan kegiatan di capacity building itu. Nah, tadi 4 jenis kegiatan itu dibungkus di dalam program khusus namanya SPCD gitu. Special Program for Customs Development. Jadi ada berapa ya? 18 SPCD. Nah, 18 SPCD kemudian dibagi-bagi dalam 3 working group itu tadi. Nah, working group yang saya memimpin ini bertanggung jawab pada 4 SPCD. Mulai dari SPCD 11 itu Human Resources Development and Administration. Itu country koordinatornya Malaysia. Kemudian Customs Reform and Modernization. Country koordinatornya Brunei Darussalam. Kemudian yang ketiga narrowing development gap namanya, mendekatkan gap, mendekatkan gap ya, gap itu bahasa Indonesianya jarak ya, jarak ketertinggalan gitu, ketertinggalan 4 negara itu dengan 6 yang lain itu country koordinatornya Kambodia itu, jadi bagian dari CLMV itu jadi country koordinator. Yang terakhir knowledge management itu koordinatornya adalah Thailand, karena Thailand itu dia RTC-nya sudah lebih lama. Dia memiliki RTC sudah lebih tua dari Indonesia, jadi dianggap dia pengelolaan pengetahuannya sudah bagus. Di samping di situ juga ada ROCB, Regional Office WCO ROCB, WCO Regional Office CB Capacity Building itu. Jadi yang tempat pelatihannya WCO itu cabangnya untuk Asia Pasifik itu ada di Bangkok, Thailand itu. Jadi dianggap mereka punya resources yang dekat gitu, yang dekat itu dengan itu, sehingga dia jadi country coordinator itu. Jadi itu 4 SPCD. Nah, tadi kalau ditanya ya memang itu agak berbeda ya pembahasannya ya, karena itu tentang manusia, tentang kemudian tentang
kegiatan-kegiatan yang mendukung modernisasi, knowledge management, bagaimana sistem belajar, termasuk juga mengkoordinasikan pengajar-pengajar, itu. Jadi pembicaraannya memang itu tensinya tidak terlalu tinggi, tapi panjang itu tetapi panjang. Jadi kalau tidak bisa dikendalikan dengan baik itu 3 hari nggak cukup gitu. 3 hari nggak cukup untuk bicara itu bisa ngelantur-ngelantur itu kan, bicara mengenai SDM gitu, wah bisa ngelantur-ngelantur, apalagi ada isu-isu yang menarik, semua orang pengen bicara itu, wah itu perlu trik khusus lah untuk memanage sidangnya itu. Tadi ada 4 Pak ya SPCD. Kalau boleh tahu nih Pak, karena sekarang nih isunya atau kita sering dengar tentang pelanggaran integritas nih Pak, customs integrity. Nah, kira-kira Pak dari 4 SPCD itu dibahas yang di SPCD mana sih Pak? Oh iya, betul. Jadi memang integrity and customs itu menjadi topik yang menarik. Jadi menarik untuk dibahas, tetapi sulit untuk didiskusikan gitu. Jadi itu kira-kira deskripsinya, karena kan itu tentang keburukan gitu ya. Nah, dan tentang keburukan suatu negara gitu. Jadi kadang-kadang atau sering-sering negara-negara kan nggak mengakui kalau negaranya itu punya masalah dengan integritas. Kalau bisa tidak usah dibicarakan gitu. Tetapi pertanyaan tadi menarik gitu kan, karena itu adalah bagian dari topik itu masuk di dalam Customs Reform and Modernization SPCD nomor 12 itu, yang country koordinatornya adalah Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam sudah menyelesaikan tugasnya adalah menyelesaikan guidelines untuk customs modernization. Jadi modernisasi lembaga kepabeanan itu seperti apa sih? Itu Brunei sudah menyusun. Nah, itu cukup lama itu 4 tahun. Jadi 8 kali masa persidangan dan itu baru selesai. Gitu. 8 kali masa persidangan baru selesai. Nah, terus kemudian, di dalam custom reform management itu ada integrity, dan itu di-challenge oleh DG. Sebetulnya tuh amanatnya dari menteri, forum menteri itu, supaya ada gengnya ASEAN itu yang membahas isu integrity. Nah, kemudian entah bagaimana isu integrity itu dibahas di CCC. Itu. Nah, CCC siapa yang membahas? Apakah CPTF? Ya nggak mungkin, ya sudah CCPWC yang kemudian membahas. Nah, itu menjadi bagian dari customs modernization, karena di dalam konsep customs modernization itu tidak bisa lepas dari modernisasi manusia customsnya, customs officialsnya kan itu. Nah, yang dimaksud modernisasi itu tentunya adalah bagaimana customs officials itu memiliki kognitif yang bagus, memiliki keterampilan yang prima, pengetahuan yang bagus, dan punya attitude yang baik. Nah, di dalam konteks attitude itu ada komponen atau ada pengertian integrity gitu. Nah, sehingga itu di-challenge supaya di masa keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 kemarin itu, salah satu unggulannya, salah satu produknya itu nanti adalah konsep NUT tentang pengembangan integriti di lembaga
kepabeanan itu. Nah, itu dibahas tiga tahun lah. Itu ya, 3 tahun dibahas melalui 5 sesi pembahasan integriti. Ya seperti tadi saya sampaikan, agak sulit kan bicara mengenai integritas itu. Dan alhamdulillah kemudian semuanya sepakat untuk kemudian konsep note itu semuanya setuju, dan itu menjadi salah satu produk dari keketuaan Indonesia di ASEAN Economic Community tahun kemarin itu, tahun 2023 gitu. Nah, itu integritas itu gitu. Dan ini juga masih berlanjut itu, tidak hanya di dalam konsep integriti itu. Dan tentunya itu sudah di-share ke tentunya masing-masing administrasi kepabeanan itu. Siapa yang menangani? Kalau di sini tentunya adalah Direktorat Kepatuhan Internal, kalau di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga dokumen itu kemudian dikirimkan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ke Direktorat Kepatuhan Internal untuk dipelajari sebagai guidance. Di samping juga ada dari WCO kan ada Integrity Development Guides itu. Yaitu khas yang kira-kira khas ASEAN itu. Dan itu sangat dihargai oleh tentunya oleh para bosnya ya, CCC, forum CCC maupun forum di G-Meeting, dan kemudian menjadi bagian yang kemarin dipresentasikan oleh Ibu Sri Mulyani ketika beliau menutup masa persidangan tahun 2023 itu. Ini agak masuk ke Indonesia sedikit nih Pak, masuk nih ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tadi dari sisi DWG Pak ya, kemudian ada SPCD, SPCD kita bicara tadi Customs Integration. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya gimana sih kondisi pegawai DJBC sekarang itu dari sisi ada benturan nggak sih Pak selama ini? Ya, jadi sebelum saya menjawab itu, ini ada next step dari guidelines tadi, itu ada next step. Nah, next step yang diusulkan oleh ini baru usulan gitu, baru CCBWG di working group meeting terakhir yang dilaksanakan di kok lupa saya. Yang lalu kemarin saya pergi kemana? Ke Filipina ya, ke Subic Bay gitu. Nah, itu bicara mengenai integrity risk mapping itu. Nah, integrity risk mapping itu menurut pengusulnya dari Brunei, dan karena saya juga adalah WCO Accredited Expert untuk Capacity Building and Integrity, itu sangat setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Brunei, karena itu match dengan dengan cerita tentang problem integritas di administrasi kepabeanan yang tadi Noel tanyakan. Bagaimana di dalam integrity risk mapping itu masing-masing administrasi kepabeanan, lembaga kepabeanan itu cerita tentang bagaimana mengidentifikasi risiko-risiko pelanggaran integritas terhadap 3 area. Area yang pertama adalah unit kerja. Unit kerja mana yang rawan terhadap pelanggaran integritas. Unit kerja mana saja yang rawan terhadap pelanggaran integritas. Yang kedua adalah proses bisnis itu. Nah, ini tadi unit kerja. Sekarang proses bisnis. Proses bisnis apa dalam unit kerja itu yang rawan terhadap pelanggaran integritas itu. Jadi proses bisnis itu contohnya adalah
Misalkan penanganan barang penumpang itu proses bisnis, penanganan barang impor itu umum, itu proses bisnis. Nanti barang impor umum mungkin bisa terbagi-bagi. Ada barang impor umum untuk misalkan diperdagangkan, barang jadi. Bisa juga itu impor umum tapi itu barang-barang bahan baku. Itu ada nggak sih resikonya kan itu. Terus kemudian impor-impor yang untuk berfasilitas, yang dia itu dibebaskan atau ditangguhkan pembayaran biaya masuk dan pajak-pajaknya. Itulah proses bisnis itu. Penanganan barang-barang yang tidak dikuasai gitu. Jadi barang-barang yang tidak ada yang mengklaim itu milik siapa sih? Mungkin itu ada proses pembayaran biaya masuk dan pajak-pajak atas barang-barang impor misalnya itu kan itu proses bisnis itu proses bisnis mana saja yang kira-kira vulnerable gitu, rentan terhadap pelanggaran integritas. Dan yang ketiga adalah manusianya, manusia jenis apa saja. Jadi jabatan-jabatan dari manusia yang menjabat apa atau manusia seperti apa yang kemudian profiling, kita mengenalnya profiling kan kita sudah mulai profiling kan gitu. Kan itu profiling pegawai nanti. Itu nah 3 area itulah integrity, risk mapping. Nah nanti kita akan bicara lebih dalam lagi bagaimana sih nanti di dalam konteksnya Customs Capacity Building Working Group dengan SPCD-nya itu, terutama SPCD Customs Organization, lebih khusus lagi integrity development guidelines-nya ASEAN itu bisa diaplikasikan untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.